Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Nuryati, mahasiswa PBG tahap 4 tahun 2025 dari LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan NIM 25102111120 pada hari ini Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026. Saya akan melakukan ujian kinerja di Sekolah Madrasah Sanawiyah Darul Ulum, Desa Mekar Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, pada mata pelajaran fikih kelas 9 dengan materi utang piutang. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya kelihatan semangat. Gimana kebersihan di dalam kelas? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas, tolong dipimpin isti'dadan. Iqra'u Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga dalam berdoa kita dilancarkan dalam belajar untuk hari ini dan bisa bermanfaat, barokah dunia akhirat. Amin. Kita mulai belajar, Ibu mau mengabsen siapa yang berangkat, siapa yang nggak berangkat, apa hadir semua. Semoga dalam pertemuan kali ini bisa hadir semua ya. Panggil Alma, Aulia, Linda, Naswa, Konita, Zifara, Zulaiha, Siti Kamila. Sakit. Gak bisa masuk karena Sakit. Ya. Kita doakan semoga teman kita yang bernama Siti Kamila semoga cepat sembuh, diberi kesehatan, bisa belajar bersama-sama kita kembali untuk minggu depan. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong dipimpin Mbak, semuanya berdiri.
Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tak bertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, mau semangat? Semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, kita masuk speaking dulu ya. Ya. Kelas 9. Siap. Kelas 9. Siap. Siswa kelas 9 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, belajar dengan seksama. Siswa kelas 9 semuanya hebat. Guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah mengajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Sebelum kita memasuki materi untuk hari ini, kita masih ingat gak pelajaran yang kemarin? Masih. Yaitu pengertian akikoh. Siapa yang gak masih ingat? Coba tunjuk jari, pengertian akikoh itu apa? Ya, Akikah adalah penyembelihan binatang pada hari ke-7 setelah kelahiran anak laki-laki atau perempuan. ya. Alhamdulillah. Apa hukumnya? Siapa yang tahu? Ya, apa Mbak? akad. Oh iya, alhamdulillah. Lillah. Masih mengingat pelajaran yang kemarin. Kita memasuki pelajaran yang untuk hari ini yaitu hutang piutang. Dalam hutang piutang yaitu tujuannya adalah siswa memahami konsep, hukum, rukun, syarat dan tata cara hutang piutang sesuai dengan Syariat Islam. yang kedua, siswa mampu mempraktekkan dengan menanamkan tanggung jawab, disiplin dan toleran. Paham ya? Terus pengertiannya yaitu hutang piutang adalah dalam ilmu fikih disebut qor. Yang kedua, akad pinjam meminjam antara Dua pihak. belah pihak. Terus yang ketiga, Peminjaman sebagai harta yang sama. terus selanjutnya Pengembalian sesuai waktu yang disepakati. pengembalian sesuai waktu yang disepakati. Selanjutnya hukum Hutang piutang. Hukum hutang piutang itu ada berapa? Tiga. Yang pertama, Boleh. mubah atau boleh. Tahu kalian jika dinamakan boleh hutang piutang yang pertama hukumnya karena apa? Karena apa? Ya, karena saling tolong menolong. Yang pertama, orang yang berhutang itu hukumnya adalah mubah. Dan orang yang berhutangnya itu adalah hukumnya
Masih? Masih. Ya. Contohnya meminjam atau utang untuk berjudi, terus minuman keras, minuman keras dan lain sebagainya. Itu adalah hukum hutang piutang yang bisa menjadi haram. Terus yang ketiga, Bisa menjadi wajib jika untuk kebutuhan mendesak. orang yang berhutang itu juga menjadi wajib, dan orang yang mengutangi juga menjadi wajib jika dalam keadaan mendesak. Contohnya apa contohnya? Ayo. Utang beras bagi orang yang kelaparan. Nah, mengutangi beras bagi orang yang kelaparan, atau mengutangi uang dalam keadaan mendesak untuk berobat anaknya sakit, itu menjadi wajib. Dasar hukum hutang piutang. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 222. Siapa yang bisa melafalkan atau membaca surah Al-Baqarah ayat 282? Ayo. Ya, Aman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Artinya, Hai orang-orang yang beriman, apa kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan? Hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. keterangannya adalah siapa yang hutang dan yang mengutangi itu harus ada catatan atau tulisan. Yang terakhir itu harus meminta maaf jika terlambat mengembalikan barang yang dipinjam. Paham ya? Adabnya orang yang meminjam. Itu yang pertama tadi apa? Berniat untuk mengembali barang. Yang kedua, Tidak mengenal bayaran. yang ketiga, Jujur dan amanah. yang keempat, Meminta maaf jika terlambat. Untuk lebih jelasnya, Ibu mau menampilkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini dalam materi fikih kelas 9. Kamu sudah belajar tentu kalian pernah perceraian, penyekapan, penculikan, bahkan sampai ke penjara. Nah, sahabat belajar, sebenarnya bagaimana sih pendapat atau pandangan Islam terhadap hutang piutang? Yuk kita belajar bersama. Sahabat belajar, hutang piutang tidak selalu berakhir dengan permasalahannya, karena sejatinya dalam Islam, hutang piutang itu terdapat nilai sosial yang sangat agung, dan orang yang memberi hutang, pahalanya akan mengalir setiap hari sampai batas temponya. Baiklah, kita mulai dari pengertian hutang piutang. Di dalam pandangan Islam, hutang piutang atau biasa dikenal dengan istilah al-qard, maknanya adalah al-qadbu secara bahasa, yang berarti memotong atau memutus, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, makna al-qard ialah menyerahkan harta atau uang sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya, dan dia akan mengembalikannya pada suatu saat sesuai dengan padanannya. Jadi dalam hutang piutang menurut Islam tidak ada istilah tambahan dalam mengembalikan. Hutang 500 kali 5.
video? Oh iya, Mbak. Ibu, bagaimana hukumnya orang yang mampu membayar hutang tapi menunda-nunda pembayarannya? Bagaimana? Hukumnya orang yang mampu membayar hutang tapi menunda-nunda pembayarannya. Hukumnya bagi orang yang menunda-nunda hutangnya padahal dia mampu, itu hukumnya adalah haram. Karena apa? Karena itu adalah perbuatan dolim dan hukumnya adalah haram. Paham? Sudah? Apa tadi? Orang yang menunda-nunda hukumnya, orang yang menunda-nunda hutang untuk membayarnya, itu hukumnya adalah haram. Karena apa? Padahal dia mampu. Itu termasuk adalah perbuatan orang yang zalim. Itu bisa besok dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, siapa lagi? Paham? Siapa lagi yang mau bertanya? Ya. Apakah sah hutang piutang jika hanya melalui chat WhatsApp tanpa sanksi dan tulisan? Hukumnya boleh, sah. Karena apa? Karena itu sudah termasuk akad. Juga ada tulisannya. Yang penting kedua belah pihak itu saling mengerti, saling memahami. Boleh utang di dalam WhatsApp saja, asalkan semuanya itu tidak mengandung riba. Ya, siapa lagi? Ya, Mbak. Jika pemberi hutang mengikhlaskan hutangnya, apakah hutang tersebut benar-benar dianggap lunas di mata Allah? Ya, sudah dianggap lunas. Karena apa? Orang yang menghutangi sudah mengikhlaskan. Karena itu sangat dianjurkan di dalam syariat Islam. Sekarang kita bagi kelompok untuk apa tadi, Mbak? Presentasi dalam materi hutang piutang. Kita kelompokkan, Ibu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Alma, Aulia sama Aurel. Terus Cantika, Elsa dan Hafiza. Terus Linda, Naswa dan Wanita. Zifara dan Zulaiha masuk ke kelompok Alma 1 dan kelompok Alia 1. Sudah selesai? Sudah. Ya, silahkan kelompok 2 untuk presentasikan masalah materi hutang piutang. Ayo, boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama
pengertian hutang. Dikenal juga alqor, bermakna secara bahasa yaitu memotong. Harta orang yang dipinjamkan dinamakan alqor karena potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Secara istilah ialah menyerahkan harta sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan menghartainya, dan dia akan mengembalikannya pada suatu saat sesuai dengan janjinya. 2. Dasar hukum hutang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang C, hukum hutang piutang. Hukum hutang piutang ada 3. Yang pertama, sunnah. Hukum orang yang berhutang adalah mubah atau boleh. Sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. 2. Wajib. Hukum orang yang berhutang menjadi wajib, dan hukum orang yang mengutangi juga wajib jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, haram. Hukum pemberi hutang bisa menjadi haram jika terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanya. Mbak, kelompok 1 mau tanya? Ya, silakan. Kenapa hukum hutang piutang ada? Kenapa hukum hutang piutang bisa menjadi haram? Karena melanggar aturan syariat. Misalnya memberi utang untuk membeli minuman keras, berjudi, untuk merampok, untuk mencuri, dan sebagainya. Ya, kelompok 2 sudah jelas. Sudah. Apa hukumnya utang piutang? Hukum hutang. Hukum hutang piutang adalah mubah atau boleh. Jelas. Sekian dari kelompok 2 kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Sekarang kita evaluasi apa tadi pengertian utang piutang. Silakan serta sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya. Iya. Terus hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Balik ke tempat duduknya. Mbak. 2, 3, tempo fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Alhamdulillah. Apa rukun hutang piutang? Rukunnya. Rukun hutang piutang. Rukunnya ada 3. Yang pertama, orang yang berhutang dan yang menghutang. Yang kedua, barang atau benda yang untuk dihutangkan. Dan yang ketiga, ada ijab dan qabul. Ya, tepuk tangan buat saya. Alhamdulillah. Untuk tugas buat di rumah, boleh besok dikerjakan pada halaman 15 ya, di depan. Tugas di rumah ya. Ya. Jadi gimana pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Untuk materi ke depan yaitu hukum gadai, pengertian gadai. Boleh dipelajari di rumah masing-masing untuk mempersiapkan
pelajaran minggu depan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita sudah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan doa. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ketua kelas boleh dipimpin doa. Shadaqallahul adzim. Maulana shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami Allahumma inni qad istawda'tuka ma qad 'allamtanihi fardudhu alayya 'inda tiyadi ilaihi. Amin ya rabbal alamin. Ibu duduk dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam